Selamat siang, saudara sekalian. Selamat datang di kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita adalah pertemuan atau kuliah kelima dengan topik penggalian dan perumusan masalah penelitian atau kegiatan ilmiah. Topik ini terdiri atas 4 subtopik nanti, yaitu yang pertama cara menggali dan merumuskan masalah, kemudian penentuan tema, kemudian nanti merumuskan dan menguji hipotesis, kemudian teknik penulisan usulan penelitian. Tapi saya memfokuskan pada masalah perumusan masalah maksudnya. Nanti yang lain nanti bisa dibaca lebih dalam PowerPoint yang disediakan. Baik, menurut definisi secara internasional bahwa tugas peneliti yang melakukan penelitian. Jadi definisi peneliti, kalau di sini ada definisi penelitian, tapi saya mau menambahkan dulu, karena yang melakukan penelitian ini adalah peneliti, maka saya akan memberikan dulu definisi secara universal tentang peneliti. Secara universal, definisi peneliti itu adalah orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Untuk tujuan adalah untuk memajukan ilmunya, teknologinya, atau inovasi dalam bidang yang diteliti, dengan tujuan akhirnya itu adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi ada topik khusus di sini yang maksud saya yang spesial. Tugas peneliti itu adalah memperbaiki kehidupan umat manusia. Artinya apa itu? Mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini. Jadi, tugas peneliti itu adalah mengatasi, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hasil atau melalui riset penelitian ilmiah. Jadi bukan hanya asal-asalan, tapi berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi di sini adalah topiknya atau intinya dalam penelitian itu adalah harus ada masalah yang akan diselesaikan. Dengan demikian, topik utamanya itu adalah di kuliah hari ini adalah bagaimana merumuskan masalah. Nah, masalah dalam penelitian di sini adalah sesuatu yang perlu diselesaikan untuk memperbaiki kehidupan manusia atau mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itulah tugas peneliti tadi. Jadi peneliti, saya ulang, orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmunya, teknologinya, atau inovasi untuk tujuan akhirnya mengatasi permasalahan kehidupan umat manusia, dan tujuan akhirnya itu adalah memperbaiki tadi. Nah, bagaimana ini perumusan masalah ini? Ini yang utama di kita ininya. Nanti bisa dibaca ininya mengenai penelitian-penelitian ini. Oke. Secara umum nanti akan saya jelaskan itunya bahwa tahapan lengkap yang akan dilakukan oleh peneliti itu adalah ini tadi. Kita mulai lagi, itu adalah identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah. Jadi peneliti itu mengatasi, menyelesaikan masalah, berarti harus dipilih dulu masalah apa yang paling penting, yang paling urgen untuk diselesaikan. Nah, ini yang menjadi ini. Maka masalah-masalah ini adalah sesuatu yang yaitu tadi menghambat, memperburuk atau kurang memperbaiki kualitas kehidupan umat manusia. Jadi, mengatasinya itu adalah ya bagaimana kita mendekatinya secara ilmiah untuk mengatasi, menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, itu tadi karena sesuai dengan tugas peneliti,
maka peneliti sebelum melakukan penelitiannya atau membuat rencana penelitiannya, maka masalah yang dipilih untuk diselesaikan itu harus dirumuskan dengan baik. Nah, bagaimana merumuskan masalah tersebut? Bagaimana menjelaskan keadaan masalah ini? Itu harus didasarkan pada kajian-kajian ilmiah. Artinya, kalau kita memilih satu masalah, maka kita wajib untuk mengumpulkan informasi ilmiah tentang permasalahan tersebut. Apa ini? Yaitu satu adalah kita harus mengumpulkan informasi. Kenapa masalah itu ada? Apa landasan ilmiahnya? Oke, kenapa masalah itu ada? Yang kedua, setelah itu, apa yang sudah dilakukan orang di dunia ini sampai saat ini untuk mengatasi masalah tersebut? Kemudian dilanjutkan, kenapa masalah itu masih ada? Itu harus dirumuskan dengan kajian-kajian pustaka atau kajian ilmiah. Oke? Jadi dengan demikian, kita nanti mempunyai informasi bahwa memang masalah ini tetap masih ada sehingga perlu diselesaikan. Nah, dalam menjelaskan ini nanti itu tadi, perumusan masalah udah dipilih topiknya apa, maka dilanjutkan dengan telaah pustaka yang saya katakan tadi, untuk mengumpulkan informasi kenapa masalah itu ada. Apa yang sudah dilakukan oleh peneliti atau manusia sampai saat ini untuk mengatasi masalah ini. Kenapa masalah itu masih ada? Berarti ada lubang-lubang kosong yang perlu diisi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itulah yang akan kita pilih, kita pelajari, kenapa masalah itu ada, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, pendekatan apa yang akan kita lakukan. Nah, ini nanti akan mencakup apa? Penelahan pustaka yang saya bilang tadi, kita harus lengkapi semua informasi ilmiah tentang permasalahan tersebut. Itu yang saya bilang tadi. Kenapa masalah itu masih ada? Apa yang sudah dilakukan oleh manusia, peneliti untuk mengatasi masalah itu, kenapa masih ada? Berarti mungkin kita harus memperbaharui pendekatan. Apa yang berikutnya kita lakukan untuk mengatasi masalah yang masih ada itu, belum selesai dilakukan. Nah, untuk itu kita membangun konsep lah, itu nanti ada disebut hipotesis, perlu kita ini kan, bangun dengan baik, identifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi variabel, pemilihan atau pengembangan alat pengambilan data nanti dalam penelitiannya harus di ini. Tapi utamanya di sini adalah kita harus menjelaskan permasalahan yang kita pilih itu. Kenapa itu begitu penting? Kenapa itu perlu dilakukan? Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam ininya, dalam perumusan masalah. Nah, ini masalah penelitian itu adalah yaitu harus ada masalah. Makanya para peneliti itu selalu terkenal suka cari-cari masalah karena mereka memang mencari masalah untuk diselesaikan. Jadi sangat terampil, sangat pintar untuk cari-cari masalah. Kalau nggak ada masalah kan berarti mereka tidak ada tugas untuk dikerjakan lagi kan. Jadi suka membuat jangan-jangan ini, mudah-mudahan tidak demikian kan. Jangan cari-cari masalah gitu. Masalahnya nggak ada sebenarnya dibuat-buat, itu tidak bagus, itu melanggar etika penelitian. Oke, jadi masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk menyelesaikan. Mohon maaf ini disebut memecahkan. Kita suka komentari, jangan memecahkan masalah. Kalau memecahkan kan masalahnya jadi tambah banyak nanti, bukan menyelesaikan. Jadi harus menyelesaikan masalah, bukan memecahkan. Masalah harus dapat dirasakan sebagai sesuatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya. Ini tadi yang kita sebut, menyelesaikan masalah itu sehingga kehidupan akan lebih baik. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan. Ini tadi yang disebut, perlu diatasi. Untuk mengenal masalah harus disertai dengan pandangan kritis dan selektif. Itu yang saya bilang tadi. Berarti kita perlu mengumpulkan informasi ilmiah tentang permasalahan tersebut.
Masalah ada jika kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang kenyataannya kita hadapi dalam hidup. Itulah, ada kesenjangan antara realitas dan yang seharusnya. Itulah masalah. Makanya itu peneliti mengatasi itu, memperbaikinya, sehingga kehidupan umat manusia lebih baik. Penelitian diharapkan dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan memecahkan, menyelesaikan atau mengatasi. Oke? Sehingga apa itu tadi? Persoalan-persoalan hidup umat manusia itu menjadi lebih sedikit. Nah, target akhir dari peneliti tadi itu yang saya bilang kan, memperbaiki kehidupan umat manusia. Artinya apa? Mengatasi permasalahan sehingga kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Saya kira itu ininya, dalam topik ininya nanti, jadi dalam mengidentifikasi masalah atau dalam menjelaskan kenapa intensitas masalah itu ada, maka kita harus membaca informasi ilmiah untuk menguatkan bahwa itu adalah masalah-masalah ilmiah yang perlu diselesaikan. Jadi harus banyak mengumpulkan informasi. Topik berikutnya nanti akan kita bahas itu dalam studi pustaka. Itu artinya supaya apa yang kita katakan dalam permasalahan ini betul-betul didasari oleh data ilmiah. Jadi tidak hanya ngarang-ngarang, jadi betul-betul ada dasar ilmiahnya. Kita mengangkat ini sebagai permasalahan. Sehingga bahkan kita katakan ini urgensinya sangat tinggi, sehingga perlu segera diselesaikan. Kalau masalah seperti itu sudah kita tunjukkan, maka kalau sampai tidak diinikan nanti dampaknya kepada kehidupan umat manusia akan menjadi sangat terasa. Contoh yang saat ini ada adalah apa? Pandemi COVID-19 itu luar biasa kan itunya. Dan semua orang juga berpikir untuk bagaimana mengatasi masalah pandeminya sendiri dan juga mengatasi permasalahan yang muncul akibat pandemi itu. Oke, jadi itu adalah masalah-masalah ilmiah, itu adalah masalah yang menyangkut kehidupan umat manusia. Jadi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang perlu diatasi, dan itulah tugas peneliti. Saya ulang lagi, bahwa peneliti itu adalah orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Tujuannya adalah untuk memajukan ilmu, teknologi atau inovasi dalam bidang yang ditekuni. Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi itu ininya sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan tadi tersebut, untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi dalam penelitian, perumusan masalah ini sangat mendasar. Pilihlah masalah yang urgensinya tinggi dan juga yang masalah yang dihadapi secara universal. Sehingga nanti topik atau usulan penelitian kita itu akan menjadi sangat dihargai karena apa? Urgensinya tinggi. Ini masalah perlu diselesaikan. Kemudian juga ininya juga berlaku universal, tidak hanya di Darmaga gitu, tapi betul-betul di dunia ini berlaku masalahnya, jadi perlu untuk diatasi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam topik kuliah hari ini. Silakan baca materinya, jelas semua di sana, sangat ini. Dan konsep ini nanti, pemilihan masalah itu nanti akan menentukan kualitas penelitian yang kita lakukan. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Nanti silakan dibaca PowerPoint yang ada disediakan di sana, lengkap di sana, dan juga bahan-bahan lain yang ada untuk mempertajam pemahaman Anda tentang masalah itu. Jadi pemilihan masalah itu sangat penting untuk menentukan kualitas penelitian yang mau kita lakukan. Saya kira demikian, kita akhiri. Silakan baca materinya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih kami padamu, fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahan